nggak bisa dapat ilmu kecuali 3 hal. Ini omongan guru saya. Kata guru kami Taufik, kalau ada 3 hal ini murid akan manfaat. Yang pertama, Rabbana ya Ghaffar aqbil sujudana warhamna warzuqna warfa' darajatina iyyaka natawassalu 'alaika innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah rijalallah aghithuna bi azlah wa kunu kuatkan takwa kami, berilah rahmat untuk kami, angkatlah derajat kami. Iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdifu idza sa'a fi qulubil muridina law'atal iradah wa yusiduhum ila suluki sabili sa'ada allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tadfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-unsub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita diberikan taufik sehingga bisa berkumpul ada di sekolah yang mulia ini dengan tujuan yang mulia. Semoga perkumpulan di pagi yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi sebab keadaan kita dirubah menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan kita harapan kita semoga usaha yang kita lakukan bisa berbuah perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para ustadz, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus kepada semua keluarga besar yang terhimpun dalam yayasan Syamsul Huda, baik dari SD-nya, SMP-nya, dan semua yang bergabung, MI-nya, dari madrasahnya, para guru-gurunya, ataupun siapapun yang membantu berjalannya yayasan ini. Kita doakan semoga perjuangan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Semoga berkah ini semua Allah akan berikan kita anak yang saleh dan salihah, dan semoga harapan kita bisa menjadi sebab kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Dewan Guru rahimakumullah, menjadi guru itu merupakan nikmat dari Allah. Karena tidak semua orang bisa menjadi guru. Dan menjadi guru itu adalah tugas yang paling mulia, karena itulah tugas yang dialami dan dibebankan dan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika para malaikat ini, Allah Ta'ala mengumumkan akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Maka para malaikat spontanitas mengatakan, nahnu nusabbihuka wa nuqaddisuka.
Kami sudah nusabbihuka, kami sudah mensucikan Engkau. Kami sudah bertasbih kepadamu, wa nuqaddisulak, kami sudah mensucikan Engkau ya Allah. Kenapa kau perlu lagi ada makhluk di bumi ini yang dulu mereka pernah melakukan kerusakan di muka bumi? Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Lalu Allah Ta'ala munculkan makhluk yang pertama kali, new product, yaitu yang bernama manusia. Ternyata manusia ini istimewa, melebihi malaikat, jin, iblis, dan macam-macamnya. Apa sebabnya? Waktu itu Allah Ta'ala titipkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam semuanya. Pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat, pengetahuan yang tidak diketahui oleh iblis dan jin, yang mengalahkan semuanya. Setelah itu Nabi Adam, falamma anba'ahum, ketika Nabi Adam selesai mengabarkan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baru para malaikat mengatakan, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baru malaikat mengatakan, kami tidak punya ilmu ya Allah. Maha suci Engkau, yang punya ilmu Engkau, dan yang kami ketahui adalah Engkau ketahui, yang kami ketahui adalah atas apa yang Kau berikan tahu kepada kami. Maka Nabi Adam alaihissalam menjadilah guru pertama di alam semesta. Dan Allah Ta'ala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka khalifah, pengganti, itu harus yang punya ilmu. Khalifah yang akan memimpin di muka bumi ini adalah misi yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk memberikan ilmu. Khalifah tidak cukup dengan dzikir. Khalifah tidak cukup dengan tasbih, wiritan, tahajud, tak cukup. Karena malaikat sudah cukup, tasbihnya, ibadahnya sudah banyak. Tapi Allah bilang, tidak, saya memunculkan satu lagi makhluk yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, yaitu Adam. Dengan cara apa Habib? Dengan Allah bekali ilmu untuk mengajarkan umat manusia, anak turunannya. Maka kita yang di tempat ini yang menjadi guru, ataupun yang di luar sana menjadi guru, itu meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus sama Allah bukan untuk wirid, bukan untuk dzikir, bukan untuk hanya tahajud, tidak. Tapi saya ini mu'allim, saya ini guru. Maka tugas ini tugas mulia. Mulai manusia pertama di muka bumi ini menginjak kakinya, yaitu Nabi Adam, dan terus dilanjutkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Dan terus itu akan berkelanjutan. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmati penggantiku. Maka para sahabat mengatakan, wa man khulafa'uka ya Rasulullah, siapa penggantinya panjenengan ini wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimunaha ibadallah. Mereka lah sekelompok manusia yang meriwayatkan hadisku, mengajarkan ajaranku, wa yu'allimunaha ibadallah, dan mengajari umat Nabi Muhammad SAW. Dan anak-anak yang belajar di tempat ini, Anda akui atau tidak, mereka itu umat Nabi Muhammad SAW, yang nanti di masa depan akan memberikan cahaya untuk masyarakatnya. Orang yang kita hadapi di depan kita, saya sama panjenengan, sadar tidak sadar, kita inilah orang yang dulu ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang sekaratul maut disebut-sebut, ya saya sama panjenengan. Ketika Nabi Muhammad akan wafat yang disebut ummati, ya saya sama panjenengan yang dimaksud. Karena kita umat Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah, orang yang perhatian dengan mereka akan mendapatkan perhatianku, kata Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kalian sedekah apa yang paling hebat? Sedekah apa yang paling bagus? Maka dijawab oleh para sahabat, sedekah uang Nabi dikasih orang yang melapar. Kata Rasulullah, lebih bagus, ada yang lebih bagus dari itu. Apa wahai Nabi Muhammad? Ngasih orang yang mau perang. Kata Nabi Muhammad, ada yang lebih bagus. Apa Rasulullah yang lebih bagus dari itu? Orang yang punya ilmu, lalu dia menularkan ilmu di hatinya kepada anak didiknya, itu sedekah yang paling bagus, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sedekah ini bukan menyelamatkan dia dari lapar, bukan menyelamatkan dia dari sakit. Karena kalau orang lapar, orang sakit itu mati badannya. Tapi kalau kita punya ilmu ditularkan kepada santri yang asalnya tidak sholat-sholat, yang tidak kenal Nabi Muhammad, kenal. Yang asalnya tidak pernah sholat duha, tak pernah baca ratib, tak pernah istighosa, tak pernah nyambung sama orang soleh, nyambung dalam bimbingan kita.
dengan segala aspek keilmuannya, matematika kah, IPA kah, fisika kah, karena hakikat semua ilmu nyambung kepada Al-Quran. Wa bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri, kata Habibul Haddad, Al-Quran bagaikan laksana samudra, dan semua cabang keilmuan yang terjadi di alam semesta, apa saja namanya, mau fisika, mau kimia, mau hitung-hitungan, mau ini dan itu, hakikatnya bersumber pada Al-Quran. Dan yang paling tahu dengan Al-Quran, yaitu yang mengajarkan Al-Quran yang pertama kali, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sudah masuk dalam bagian itu, memberikan ilmu kepada teman-teman, memberikan ilmu kepada anak didik kita. Itu ilmu, itu sedekah yang terbaik. Karena ilmu yang kita berikan bukan menyelamatkan mereka dari lapar, dari sakit, tapi menyelamatkan mereka dari kehidupan yang dunia yang singkat, akan bawa kesenangan sampai di akhir Allah. Mana sedekah yang lebih bagus dari ini? Ini sedekah yang paling bagus. Maka dari itu, orang yang sadar dengan nikmat, maka akan menghargai nikmat itu. Kalau kita ini sudah dijadikan sama Allah, diposisikan jadi guru, ini nikmat. Jagalah nikmat itu, kata ulama. Dengan apa? Bi'a'malus sholihat, dengan melaksanakan amal soleh. Dengan kita melaksanakan amal soleh, dengan tidak yang lainnya. Keberhasilan santri itu bisa dapat bekas ilmunya, guru membekas, itu ketika gurunya soleh. Ketika ibu gurunya itu solihah. Kalau ibu gurunya dan pak gurunya tidak soleh, tidak solihah, tidak bisa ngasih manfaat sama orang. Bagaimana kita mau menyinari orang kalau kita tidak punya cahaya? Gurunya suka lihat haram haram, gurunya sholatnya tidak berjamaah, gurunya tidak baca Quran, sudah punya istri yang halal masih suka pacaran sama perempuan yang tidak halal. Guru maitasa, sehingga mereka tidak bisa jadi lampu untuk santrinya. Jangan salahkan kalau santri kita nakal, kita yang ada yang salah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sikap kita dalam mendidik santri dan anak-anak? Jawaban Nabi Muhammad singkat sekali, ma fil adab fi abna. Yang ada dalam dirinya seorang guru dan orang tua akan tertular secara otomatis pada anak didiknya. Jangan kita menuntut santri jadi baik, kita yang baik dulu, baru anak-anak dengan otomatis akan jadi baik. Mustahil akan keluar santri yang istimewa kecuali didikan guru yang istimewa. Panjenengan lihat sudah, kayak As'ad, tidak mungkin jadi kayak As'ad kalau tidak terdidik di tangan Kiai Holil. Tidak mungkin Kiai Hasyim Asy'ari menjadi wali besar, pendiri Nahdlatul Ulama dengan segala cabangnya, dengan bansernya, dengan ansornya, dengan kehebatan keilmuannya mendunia, kalau tidak terdidik di tangan Syekhona Holil. Labud harus ada guru yang bagus di sana. Kalau kita berharap kita ingin dapat murid yang bagus, kita yang bagus dulu. Kita yang biasa ada jamaah, mulai sekarang jamaah. Yang kita lolos dari Al-Quran, ayo dibaca. Ratibnya biasa dibaca, biasa enggak, karena tempat ini pernah diinjak oleh As'ad, bacaan ratibnya. Karena beliau sampai mati wasiat sama semua tolaba dan orang yang memiliki hubungan hati dengan beliau disuruh baca Ratibul Hajjat. Dan kita seminggu ini tidak baca ratib sama sekali. Walau bangun malam, walau tengah malam kita baca Quran, nangis sama Allah, tidak ada. Habis itu kepingin punya murid yang hebat, tak bisa, jangan salahkan santrinya, salahkan diri kita dulu, kata Nabi Muhammad. Karena apa yang dalam guru, apa yang dalam orang tua akan tertular secara otomatis, kata Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang ngasih program ini? Yang ngasih program ini bukan saya, tapi guru yang paling hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan kelompok kita, kata Nabi Muhammad. Kalau panjenengan mau masuk kelompoknya Nabi Muhammad sebagai guru, bukan. Siapa yang termasuk kita? Man lam yarham saghirana, orang yang tidak punya rahmat sama anak kecil. Ketika mendidik, dia pendidikannya tidak dengan dasar rahmat. Lam yuwakkir kabirana, dan tidak punya rasa hormat kepada atasan. Itu bukan pendidikan yang baik. Tapi kata Nabi Muhammad, jadilah guru yang panjenengan ketika menghadapi orang yang derajatnya secara zahir di bawah kita. Karena santri itu secara zahir di bawah kita, mau tidak mau mereka santri. Tapi secara batin sampai tahu, bisa jadi santri kita lebih tinggi magomnya dari Allah. Tapi secara zahir dia di bawah kita, rahmat, sayang. Jangan kita ini arogan, emosi tidak terkendali ketika mendidik anak. Tidak ada, anak nakal itu tidak ada. Yang ada kita yang kurang sadar.
ngambek Beb santrinya Beb. Bukan, kita yang kurang sabar. Kalau kita yang ini sabar, kadal halim an yakuna nabiyan. Kalau jenengan itu punya sifat sabar, kata Nabi Muhammad dalam mendidik, itu seperti Nabi lah. Seperti Nabi. Kalau jenengan seperti Nabi, secara otomatis anak didik sampai akan menjadi seperti sahabat. Dan kita ini kurang sabar. Sampai tidak tahu Beb, perjuangan saya ngadepi santri nambung-nambung ini. Nabi dan Rasul itu santrinya lebih nambung, Pak. Mana ada santri Samsul Huda bunuh orang? Tidak ada. Nabi Muhammad punya santri mantan pembunuh, Sayyidina Umar bin Khattab pembunuh berat. Anak kandungnya dibunuh sendiri. Gimana sih? Peminum, Khalid bin Walid, kejamnya orang. Telaten Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad menjadi Nabi dan sahabat menjadi sahabat. Lah kita orang ini kurang sabar. Ya kalau sudah kepingin masuk santri yang Masya Allah, yang soleh, yang kencang, ya harus jadi guru. Ya saya kesel ya. Kalau kepingin gak mau keselnya ya sudah. Siti Fatimah ini anak dari Nabi Muhammad SAW. Curhat sama orang tuanya. Nabi Muhammad curhat, ya Rasulullah, nah, saya ini kesel ngopeni anak, ngopeni rumah tangga, capek. Ibu-ibu ini kan capek, mana harus gendong anak, rapat gendong anak kadang-kadang, mana harus nyusoni, mana kadang-kadang mau ke sekolahan masih mikirin anaknya gimana ya maksudnya. Nyampe rumah masih ada baju sak gunung perlu dilempit, belum disetrika, kesel. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu kecilnya tuh umek gitu ya, anak kecil tuh suka umek. Rasulullah udah dipenei, namanya anak kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, ajruki ala qadri nasobuki. Pahala yang Allah kasih sama kau sesuai kadar payahnya kau ketika menghadapi itu. Yang sabar Fatimah. Kalau menghadapi anak, menghadapi masalah rumah tangga, yang sabar. Di situ pahalanya semakin besar. Lah kita orang tidak bingung karena dewe, begitu sama sendiri. Yang sabar. Kalau kita sabar akan diberikan pahala, akan berubah secara otomatis saat kita berikan contoh yang baik. Dan jangan lupa yang ketiga, didoakan. Karena doanya orang tua dan doanya guru, takhtaribu sab'at tibaq, akan menembus 7 lapis langit, tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Didoakan terus. Sekeras-kerasnya Fir'aun lulu kok. Fir'aun lulu ketika sakaratul maut menyesal. Antum baca Al-Quran. Bagaimana Fir'aun ketika sakaratul maut kepingin ikut Nabi Musa. Lulu. Sekeras-kerasnya mereka orang-orang kafir Quraisy dulu karena Nabi Muhammad dengan doa Nabi Muhammad. Begitu pula kita, anak didik kita tidak nambah. Sepi ya, mentok sotokan ya, mentok itu ya. Sotokan di koncone ya mentok ya paling kabur tuku SPS-an itu mentok sudah. Sampai kau tahu dari saya pernah kecil ya. Karena kan kita pernah kecil, biar sekolah biar tundir ya. Waktu kita masih SD ya, sekarang sudah jadi guru. Waktu masih kecil gimana? Saya sekolah di SD Bulusan sini. Habis itu saya SMP-nya di Gelagah. Ku nambah-nambahin sekolahan. Mentok ikut, mentok-mentok itu udah kira sampai bunuh orang dan yang lain-lain. Udah bilang tidak ini soalnya tidak sampai. Dan itu sudah dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka sabar, mereka sadar. Dengan itu mereka menjadi ulul azmi, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Ada satu orang yang diutus sama Nabi Muhammad tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tidak tahan ngedepi santri-santri masyarakat saya itu udah kuat saya. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau disober, yang sabar. Kamu tahu apa ucapan malaikat saat menyambut kita nanti saat meninggal dunia? Salamun alaikum bima sodartum. Allah bukan, malaikat bukan salamun alaikum bima solaitum. Salamun alaikum bima siyamkum, bukan salamun alaikum bitilawatikum, bukan. Tapi yang disambut oleh malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kamu karena sabarnya kamu. Malaikat nyambutnya kita dengan apa? Dengan sabar. Karena tidak gampang, pendidikan ini sulit, apalagi anak kecil-kecil yang di sini. Memang dikatakan tarbiyatul aulad ini kan maksi alat hajar. Seperti nulis di atas batu, suara. Tapi janggut tak bisa lupa. Beda yang sudah tua-tua ini belajar kaset sudah. Kakak di alat mak ditulis atasnya air. Kita kok air hilang. Makanya pengajian harus diulang-ulang terus itu yang tua-tua. Karena kalau pakai pakai jongkok, kita kok utang ada stres sendiri. Belum nyonya gigir, aduh sakit cetak. Sungguhan pidatonya Habib lupa. Ongkuan positif.
Kiai capok nyonya pas ngadep tembok, ada lah sakit cetak, kalau pakai kapi. Dan kalau masih kecil masih enak, tapi sore, beb umek, beb memang begitu. Yang sabar di situ pahalanya. Di situ pahalanya, karena pahala akan diberikan sesuai kadar yang kita hadapi. Sama lihat guru-guru yang sudah meninggal dunia yang dulu di sini, sabar-sabar. Mukul boleh, beb boleh sebatas syariat, jangan lebih dari itu. Kok emosi disontok mimisan ya OFC ini ya, bukan sekolahan ini. Pakel di uppercut ya, jangan gitu. Tidak apa-apa mendidik, tapi jangan sampai terlalu keras. Begitu ya pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa ikut Nabi Muhammad ya. Dan itu berhasil. Ternyata program Nabi Muhammad itu berhasil. Kadar sabarnya Nabi ngopeni umat. Kemudian beliau guru yang telaten. Murid itu tidak bisa dapat ilmu kecuali 3 hal. Ini omongan guru saya. Kata guru kami Taufik, kalau ada 3 hal ini murid akan manfaat. Yang pertama, murid yang serius, guru yang serius, dan yang ketiga adalah orang tua yang serius. Kalau muridnya serius, gurunya serius, orang tuanya yang suka ngejak tokaran gurunya, nggak bisa. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain. Ini orang tua tidak berkualitas. Beda lah ya sama zaman dulu. Abi Faisal ini, almarhum Abi. Itu saya kalau sekolah ngaji, dulu masih ada almarhum, mungkin ada yang kenal Ustaz Zubairi. Ada dari Ketapang, Ustaz Zubairi. Itu guru saya ngaji. Sebelum Ustaz Syafi'i. Dulu kalau saya dimarahi beliau, pulang ke rumah lapor sama Abi, Ustaz Zubairi nyalahan Abi dipukul balik sama Abi. Kok bikin malu Abi loh, kok sampai bisa dipukul. Berarti ada akhlak yang nggak baik. Itu orang tua dulu. Kalau sekarang cewek, masuk orang ya, positif. Masuk orang sekarang, WA dibuat status, guru tidak berkualitas. Sungguhan, positif. Sungguhan, makanya tidak bisa sukses. Tidak bisa sukses. Kalau sudah muridnya serius, gurunya serius, orang tua tidak serius, gagal. Atau yang kedua, muridnya serius, orang tuanya serius, gurunya alas-alasan. Tidak tepat waktu, masuk jam 7, datang setengah 8. Kok kaset? Bannya bocor. Besok datang lagi, kok setengah 8 lagi, HP-nya kesimsel. Besok datang lagi, kok setengah 8 lagi, nyonya ngamuk-ngamuk menenangkan. Dia tarik marah ini kan. Nah terus-terusan kaset. Akhirnya tak berkualitas nih kak guru. Nah saya ketan, kemana sakit tabuk, kemana kan. Itu udah disiplin, tepat waktu. Jangan korupsi waktu, tepat. Kecuali kita ini memang ada udur ya, memang di jalan ada apa-apa, ada yang di rumah ada apa, insya Allah makfu. Tapi kalau memang kita ini yang memang dasarnya kurang semangat, ya repot. Masuk kelas, agigil, buat nama rame, buat nama kaset. Hampir nama kaset. Rame, beb anak kelas saya, beb. Udah kira rame kalau ada gurunya, gini. Udah sampai saya duduk situ, udah kira berani ngomong santri. Orang anak kecil, Pak, sampai tinggal, ya rame. Kok kita yang sudah tua-tua saja pengajian kadang-kadang gedobos. Ustadznya pidato, habibnya pidato, kadang-kadang gedobos, kadang-kadang main HP. Terus masa mau disalahkan santrinya? Kadang-kadang kita maaf di pengajian sampai lihat pakai mata, bukan kata kali. Kami apa? Berapa banyak majelis ada habib, ada kiai pidato, rokokan. Itu sudah tua kadang, sudah jenggotan, giginya sudah lepas 2, masih kayak gitu. Apalagi cuma kecil-kecil itu yang bawa kencur yang apa-apa. Rame di mana kelas B, sampai yang terlambat. Coba datang awal waktu, sebelum santri datang sampai datang duluan. Tertib. Dan itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang tuanya semangat, gurunya semangat, anaknya semangat. Tidak bisa. Anaknya beleng, anaknya ngelama, tak bisa. Ini harus kerja sama tim ini. Orang tua dan guru plus anaknya harus mendukung. Baru bisa sukses. Kalau tidak gitu udah sukses. Sama seperti sekolahan ini. Kalau wali santri dengan gurunya tidak ketemu, apalagi pihak guru dengan yayasan tidak ketemu, tidak bakal sukses. Tapi kalau saling ketemu, jangan digibah di belakang. Ada tidak cocok masalah sama Pak Fathan, jangan dirasanya di belakang. Boleh mau ngetok nih, tidak boleh. Ada tidak cocok, duduk. Jangan dirasanya di belakang. Akhirnya tidak berkah. Antar guru tidak cocok, ngomong terbuka. Ahlan wa sahlan, dan sebagai guru yang baik terima saat disalahkan. Begitu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai penutup pidato, guru, ustaz, bimbing rakyat pidato. Tengah-tengah
Ketika pidato disalahkan sama perempuan, atau baca di kita, disalahkan sama perempuan. Khoto'a Umar bohong, keliru. Saya tepak gini, perempuan nyalakan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, pemimpin satu dunia. Bukan nyalakan Pak Jokowi ya. Umar bin Khattab, pemimpin sedunia. Apa kata Sayyidina Umar? Khoto'al Umar wasodati nisa. Yang salah Umar, yang betul perempuan. Mau disalahkan guru. Dikritik sedikit perasaan, ngambul 2 minggu ya Pak ya. Apa jadi guru kalau gitu ya. Sedikit-sedikit nyambul. Ini kerupuk ini, kena angin kaples, tak berkualitas. Tidak boleh ngambulan. Sampai enak ngomong bebok. Saya ini Pak, sama kayak antum, sama berjuangnya. Saya masih muda, umur saya mau 30 tahun, belum, masih umur 20-an. Omongan orang ini dan itu, Abi Faisal setiap nasihat saya, jangan jadi keropok. Apa di keropok? Kok angin kaples. Baru kena omong sedikit miring. Ngono gak mancur aku ngambul. Ya Allah, sudah jenggotan ngambul ya. Tidak cocok belas. Omongannya orangnya tidak baik, koreksi, mungkin tidak betul, tidak apa-apa. Kalau sudah ini terjadi, antar guru ketemu, antar yayasan ketemu, antar wali santri ketemu, dan santrinya ketemu, dan kita jadi orang yang soleh dan sabar, secara otomatis kita akan menjadi seperti Nabi, dan secara otomatis tanpa antum paksa, santri akan berubah menjadi seperti sahabat yang akan penuh perdukungannya dengan para guru-gurunya yang dibanggakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha mengetahui saat Allah meletakkan risalah kenabian. Allah Maha mengetahui siapa manusia yang dipilih untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita para guru, Allah Maha tahu siapakah murid yang akan didampingi kepada kita yang nanti di masa depan akan memberi manfaat. Dan terakhir perlu dicatat, ketika sudah kita berjuang seperti itu, sudah sabar, tepat waktu, tidak 6 bulan maneh ya, mulai tahajud dan yang lain-lain, ternyata masih gagal lagi. Apa itu selesai? Bukan. Tugas panjenengan sudah selesai. Terus kok masih gagal dari santri deh? Apakah itu menurunkan derajatnya guru? Demi Allah tidak. Karena Nabi Muhammad sendiri pun sebagai guru yang terbaik, banyak sahabatnya jadi munafik. Banyak sahabat setelah Nabi Muhammad wafat jadi kafir. Banyak. Antum baca di Al-Quran ada surat namanya surat munafik. Itu sahabat yang ngaji sama Nabi Muhammad jadi munafik. Satu kejadian ketika kami belajar dengan Ustaz Taufik di Pasuruan, ada satu Ustaz tanya sama Ustaz Taufik, Ustaz, gimana antum ini pidato ngalur ngidul, tapi muridnya antum sendiri sekarang masuk Syiah, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijawab sama Ustaz, tidak mengurangi sedikit pun derajatnya guru. Sebagaimana para sahabat yang menjadi munafik tidak mengurangi sedikit pun derajat Nabi Muhammad SAW. Beb, saya sudah usaha Beb, ternyata anak ini tetap ngambeng, keluarnya tetap jadi preman, jadi orang nakal, tidak menurunkan sedikit pun derajat panjenengan. Asal panjenengan sudah menjalankan tadi itu. Sebagaimana sahabat yang keluar dari jalur Nabi Muhammad tidak mengurangi sedikit pun derajat Nabi Muhammad, karena beliau sudah menyampaikan innama anta mudzakir. Tugas kamu hanya menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa ngasih hidayah orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang berikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Sampaikan, ajarkan, contohkan yang baik. Sisanya apa katanya Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Selesai. Tugas kita belajar jadi baik, kita ajak konfirmasi orang tua yang baik, antara yayasan jadi yang baik, antar pengurus jadi yang baik. Setelah itu santri kita usahakan yang baik, kita tampil depan santri dengan tampilan yang baik, kita berusaha merubah diri. Kok masih tidak baik? Berarti itu sudah memang dari kehendaki sama Allah Ta'ala dan tidak mengurangi sedikit pun derajat kita. Dan ini tugas mulia hanya diamanatkan kepada orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata ahla samawati wal ard. Kami tawarkan amanat ini, amanat menjadi guru kepada samawat wal ard, kepada langit dan bumi. Fa abaina an yahdilnaha. Ternyata langit dan bumi tidak mampu menerima itu. Kata Sayyidi Habib Umar, guru saya Habib Umar bin Hafid, ketika kami ngaji di Kota Tarim, saya tidak lama, saya ke Tarim tidak lama, hanya 40 hari. Terus sama Ustaz Hasim suruh pulang, sama Habib Ali Kakak suruh pulang, sama Keval Dom suruh pulang, sama Ustaz Taufik suruh pulang. Disuruh pulang. Niatnya 4 tahun, daftarnya 4 tahun, tapi 40 hari suruh pulang, ya pulang, disuruh pulang.
Tapi Allah Ta'ala berfirman Al-Quran apa? Ketika kami tawarkan amanat kepada langit dan bumi, tidak mau. Fa'abaina, mereka tidak mau karena tahu soro akan dapat ganyan, akan dapat penolakan. Fa'abaina ayahminna, tidak mau. Akhirnya Allah bilang apa? Wa hamalahal insan. Ternyata amanat itu, beban ibadah, mengajar masyarakat diberikan kepada manusia, ya kita ini. Maka kata guru kami Syekh Umar, maka orang yang bisa mendirikan haknya, menjalankan tugas amanat dengan baik, maka dia afdal minas samawati wal ardh. Dia kedudukannya lebih hebat daripada langit dan bumi. Karena langit sama bumi tidak mau, ente jalankan sesuai haknya, sabar, tobat, jadi orang baik demi masyarakat, ikhlaskan Allah Ta'ala, ente afdal minas samawati wal ardh. Itu lebih hebat dari langit dan bumi. Gunung hebat dari langit, dah ente afdal. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Tetapi kalau itu amanat, tawaran dari Allah, kesempatan emas yang kita bisa manfaatkan dapat derajat tinggi, kok kita sia-siakan? Dikatakan innahu kana zaluman jahula. Ya, mereka itu orang yang zalim dan orang yang bodoh, ketika ditawarkan dan dimanfaatkan. Lain nih, mumpung panjenengan masih jadi guru, ilmunya mumpung masih ada di hati dan pikiran antum. Allah kalau mau sebentar jadi gendeng bisa. Kalau Allah mau cabut hati itu dari ilmunya, lupa semuanya bisa. Banyak cerdas jadi gendeng, banyak gendeng jadi cerdas, banyak. Mumpung masih ada kesempatan dan umur masih ada, ini kesempatan kita dapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Didik dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW sesuai arahan yang telah diberikan oleh guru yang paling mulia, yaitu Habib Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan jadi kedudukan yang tinggi, dikatakan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah satukan hati kita semuanya. Semoga kita menjadi dewan guru yang tidak saling menyalahkan, tapi saling introspeksi diri satu dengan lainnya, sehingga betul-betul ke depan sekolah ini sesuai dengan namanya. Semoga menjadi pelita untuk masyarakat sekitarnya, menjadi matahari yang akan menyinari rakyat sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan matahari hidayah ini bukan hanya di sekolah ini, tapi nanti anak didik yang keluar dari tempat ini, dari anak para guru-guru kita yang dititipkan di tempat ini, di masa depan bisa menjadi sebab kita diangkat derajatnya saat meninggal dunia. Barangkali di antara murid kita, ya Allah maafkan dosa kami ya Rabbi, tutup keburukan kami dunia akhirat ya Allah. Semoga berkat perkumpulan ini salah faham yang terjadi di hati kita satu dengan lainnya, semoga dihapuskan oleh Allah. Semoga Allah tumbuhkan rasa cinta satu dengan lainnya, sehingga berdiri dari majlis ini kita mendapatkan keberkahan dari Ta'ala dan mendapatkan rahmat. Dan kita mohon semoga semua santri yang belajar ada di bawah naungan Yayasan Samsul Huda dengan segala cabangnya dan segala lebar sayapnya, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, menjadi anak yang berprestasi baik urusan dunianya ataupun urusan dunianya, bisa bermanfaat dan bisa jadi sekolah unggulan ada di Banyuwangi, dan nanti semuanya akan berkiblat kepada sekolah ini dan akan memberikan cahaya kepada masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sujudana warhamna warzuqna warfa' darajatina iyyaka natawassalu